Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu mencintai dan juga tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita hanya kepada Allah karena pada kesempatan sore hari ini kalian bisa hadir ke Masjid Nurul Amal di Ciledug. Ya, yang rame sekali, yang ada puri betanya. Terus ada apa lagi? Yang ada mall CBD-nya, yang ada Borobudurnya, yang ada Ramayananya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan ini merupakan kajian tunda yang harusnya kita belajar itu di pekan kemarin. Qadarullah Kak Yogi sakit dan Kak Yogi nggak bisa hadir. Dan dari sini Kak Yogi tahu bahwa kesehatan itu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum. Hei orang-orang yang beriman, bersyukurlah kalian, sebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Kita sebagai seorang muslim disuruh sama Allah untuk bersyukur terhadap nikmat kesehatan. Kak Yogi ke rumah sakit pekan kemarin. Terus di rumah sakit tuh ya Allah sedih. Pasti kalau kita ke rumah sakit tuh baru sadar, wah ternyata kalau badan kita sehat itu enak. Oh ternyata sakit itu gak enak. Tapi kadang-kadang biasanya manusia suka lupa kalau lagi sehat. Banyak yang gak bersyukur kepada Allah. Makanya kali ini kita mau bahas tema Aku Cinta Indonesia. Indonesia. Ya itu dia. Aku cinta Indonesia. Apa namanya? Iya cinta. Ya udah deh cinta, jangan cinta. Kalau cinta berarti orang Sumatera kayaknya ya. Baik, aku cinta Indonesia. Kenapa Kak Yogi bahas ini? Ya, ini pembahasan yang bikin kita bersyukur insya Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hukum hadis ini namanya hadis hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk waktu pagi. Oke, kita bahas dulu. Barang siapa, atau boleh kalian tulis siapa saja. Boleh. Siapa saja yang masuk waktu pagi. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Apa maksudnya masuk waktu pagi? Gampang kok jawabannya. Masuk waktu pagi.
dengan yakin. Satu, apa? Subuh. Oke, apa lagi? Maksudnya barang siapa yang masuk waktu pagi. Maksudnya apa? Emang waktu bisa dimasukin? Apa? Oke. Siapa yang hidup di pagi? Maksudnya bangun di pagi hari. Iya, maksudnya bangun di pagi hari. Ya, kan nggak ada masuk. Mau masuk pagi dulu. Ada ke sini. Wah, udah pagi. Udah bosen di pagi, masuk waktu malam. Bukan itu maksudnya. Tapi barang siapa yang dapetin pagi. Dia bangun tidur setelah dia tidur semalaman. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah Hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Biasanya orang kalau bangun tidur suka kuntet, kentut maksudnya. Ya bangun tidur, pret. Ya. Oke, dia bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, bangun tidur, tangan bisa digerakkan ke atas, pegel-pegel, putar ke kiri, putar ke kanan, ya, putar ke kiri, ya, goyang ke depan, ya Allah enak bener, goyang ke belakang, ya Allah bunyi semuanya, putar kepala, nggak balik lagi. Lo gerak sini semua, tangan bisa gerak-gerakin. Nih kata Nabi, man asbaha minkum, barang siapa yang masuk waktu pagi, aminan fisirbihi, keadaannya satu, keluarganya aman. Ya, ini bisa dihapus kan? Keluarganya aman. Tuh. Keluarganya aman. Maksudnya gimana ya keluarganya aman? Ada yang tahu? Aku nggak tahu. Siapa? Aku. Apa maksudnya? Ayo dengan ilmu. Kak Yogi mau jawaban ilmu. Apa maksudnya keluarganya aman? Keluarganya aman dari serangan alien. Apa? Keluarganya aman Dari setan. Oke. Keluarganya aman dari orang lain. Keluarganya aman dari orang lain, boleh deh kita terima. Orang lain yang punya niat jahat. Ya, keluarganya aman, kata Nabi. Aminan fisirbihi, keluarganya aman. Dia bangun tidur, alhamdulillahilladzi, buka pintu, ketemu bapaknya. Assalamualaikum Pak, sobahul khair. Kata bapak, waalaikumsalam, sobahul. Jawabannya apa? Sobahun nur. Coba. Sobahul khair. Sobahul khair. Dia bangun tidur, buka pintu, ketemu bapaknya sehat. Jalan sedikit lagi ke dapur, ternyata ada emaknya. Emaknya lagi masak sereng. Assalamualaikum mak, sabahul khair. Apa kata emaknya? Sabahun nur. Iya, lagi masak apa mak? Ini lagi masak telur. Diapain mak telurnya? Diceplok. Iya nih buat kamu bekal sekolah. Masak apa lagi mak? Ini ada sambal jengkol. Ya, buat bekal sekolah ya. Nah di sekolah makan jengkol sama temennya. Kamu makan apa tadi? Makan jengkol ya? Wow. Ya, ibunya sehat lagi masak. Bapaknya sehat mau berangkat sholat subuh. Adiknya aman. Kemudian
kakaknya aman, kalian pun aman. Masya Allah. Kemudian setelah kalian selesai sholat, kalian pun dapati tubuh kalian sehat. Tubuhnya sehat. Nah, keluarganya aman, tubuhnya sehat. Ya Allah, enak. Bangun tidur seger badannya. Emang ada orang bangun tidur sakit? Ada, betul nggak? Ada orang bangun tidur, pas bangun tidur, loh, kok tangan saya nggak bisa gerak? Nggak taunya lumpuh namanya ya. Nah, nggak taunya nggak bisa digerakin, kena sakit stroke namanya. Kemudian mungkin ada juga yang bangun tidur, tiba-tiba badannya ngerasa dingin, menggigil, demam, panas. Apalagi akhir-akhir ini udaranya kurang sehat. Ya, tapi kalau kita bangun tidur, jari digerakin, bisa. Jari digerakin, coba, bisa. Tubuhnya sehat. Mu'afan fi jasadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, indahu quts yaumihi, punya makanan. Masya Allah, ini nikmat dasar banget nih adik-adik. Keluarganya aman, tubuhnya punya makanan. Kata Nabi, indahu quts yaumihi, dia punya makanan. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Apalagi tadi? Coba baca bareng-bareng yuk, kita pura-pura bangun tidur yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur enak, keluarganya aman, tubuhnya sehat. Habis itu dia sarapan. Ayo nak, sarapan dulu. Iya ma, pakai apa ma sarapannya? Ini kemarin ada daging sapi. Sapinya udah mati kok. Ya emang kalau sapi hidup ngeri makanya ya. Nih ada daging sapi, diapain mah daging sapinya? Oh, tadi daging sapinya dijadiin rendang. Ini sapi apa, Ma? Oh, ini sapi dari luar negeri. Luar negerinya mana, Ma? Wah, jauh deh pokoknya. Udah makan aja. Makan, bismillah. Ya Allah, enak banget. Nyam, 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 nyam. Alhamdulillah. Habis itu minum. Glek, 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 glek. Iya. Masya Allah, dia minum klek 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 klek, kenyang, dia punya makanan. Kata Nabi, kalau dia keluarganya aman, tubuhnya sehat, punya makanan, faka'annama hizat lahud dunia, dia seakan-akan memiliki dunia. Emang benar? Ini berlebihan apa enggak? Enggak. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunia, seakan-akan dia itu memiliki dunia. Bukan beneran ya. Seakan-akan dia tuh dapat nikmat yang sangat banyak. Wah, dikasih semua, keluarganya aman, tubuhnya sehat, punya makanan. Dia seperti pemilik dunia. Masya Allah. Pertanyaannya sekarang, kita tinggal di negeri apa sayang? Kita tinggal di negeri apa sayang? Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Luar biasa. Masya Allah. Semua cinta sama Indonesia. Ih Kak Yogi, emang ada orang yang gak cinta Indonesia? Ada sebagian tempat nih. Ini ada kepulauan, ini ada pulau. Sebagian masyarakat yang ada di sini
pengennya keluar dari Indonesia. Mereka nggak mau, sehingga mereka bikin negara sendiri. Apakah jadi aman? Enggak. Mereka saling tembak menembak, mereka saling mengganggu satu sama lain. Kalau mereka keluar dari sini, mereka akan jadi negara yang miskin. Tapi kalau kita cinta, keluarga kita aman, tubuh kita sehat, makanan kita terjaga, itu kata Nabi, kita seperti mendapatkan dunia dan seisinya, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, rasa aman ini yang paling mahal banget. Apa yang paling mahal, adik-adik? iPhone. Keluarganya keluarganya aman. Ya, dulu para sahabat Rasulullah sebelum pindah ke kota Madinah, tinggalnya di kota apa? Di kota apa? Di kota Makkah. Di kota Mekah, sebelum mereka menaklukkan kota Mekah, apakah mereka tinggal dalam keamanan? Enggak, mereka enggak aman, adik-adik. Bayangkan, ada sebuah keluarga, keluarganya Miskin. bukan, Islam. nama keluarganya, Keluarganya Ammar. Keluarganya siapa, adik-adik? Oke, nama keluarganya keluarga Ammar. Nama sahabatnya Ammar. Beliau seorang yang masih muda, punya orang tua, nama ibunya Sumayyah, nama ayahnya Yasir. Oke, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Sumayyah. Sumayyah, Yasir, Ammar, maka dikenal dengan sahabat Ammar bin Yasir. Ammar adalah seorang pemuda yang waktu itu mendengar tentang agama Islam. Lantas dia mendatangi majelis ilmunya Rasulullah, tapi nggak rame karena yang waktu itu masuk Islam baru sedikit banget. Oke, kayak diulang. Siapa nama keluarganya? Ammar bin Yasir. Ya, Ammar belajar dengan rajin di sebuah rumah kecil nun jauh di atas bukit. Siapa yang tahu nama rumahnya? Nama rumahnya Darul Arqam. Nggak ada hadiah, nggak ada AC, panas, apalagi mereka nggak aman. Kalau misalkan ketahuan ada yang belajar agama, mereka akan ditangkap. Itulah yang terjadi sama Ammar bin Yasir. Waktu Ammar selesai dari belajar agama langsung dari Rasulullah, adik-adik, Ammar diikuti oleh mata-mata. Mata-mata itu apa sih? Ya, kalau bahasa Arabnya bilang, orang-orang bilang itu jasus. Ya, diikuti sama si jasusnya. Akhirnya Ammar ditangkap. Ketika ditangkap, ternyata keluarganya juga sudah ditangkap. Di sini ada sang ibu Sumayyah. Bayangin kalau ini jadi ada posisinya di ibu kita, sedih atau tidak? Sumayyah di sini, ada Yasir, kemudian ada Ammar, adik-adik. Mereka harus diikat
di tengah padang pasir di mana mataharinya sangat panas banget, dijemur, diikat. Ya Allah, alhamdulillah kita nggak gitu ya. Kita belajar di Villa Ubud nggak akan diikat, justru pulang dari sini biasanya dapat. Dia baik banget, ditemenin, disambut, dibukain pintunya, ayo masuk masuk. Ya Allah, nih Ammar belajar, tapi saat ketahuan Yasir ditangkap, Sumayyah ditangkap, setelah itu Ammar ditangkap dan mereka diikat, dijemur di tengah padang pasir. Setelah itu adik-adik, datanglah pembesar-pembesar Quraisy datang ke sini. Apa yang mereka lakukan? Mereka memaksa keluarga ini buat meninggalkan agama Islam. Disuruh pertama kepada Sumayyah sambil dibawakan patung yang biasanya disembah. Patungnya dibawa oleh Umayyah, ya, dan memaksa Sumayyah untuk mengucapkan Lata, Uzza, Hubal adalah Tuhan mereka. Katanya, Kuli, katakan Hubal. Hubal itu apa Kak Yogi? Patung mereka yang paling besar. Katakan Hubal. Kata Sumayyah, enggak. Katakan Hubal. Tidak. Biasanya orang-orang kafir Quraisy itu suka beribadah sambil mengatakan Hubal, 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 Hubal. Kayak film Upin Ipin jadinya ya. Kalau film Upin Ipin itu gimana ya? Bulu, bulu, bulu. Kalau ini Hubal, Hubal, Hubal. Dipaksa Sumayyah katakan bahwasanya kamu mengingkari Tuhannya Muhammad. Tidak. Bertahan. Apa yang terjadi nak? Ya Allah, bayangkan kalau ini ibu kita ya. Apa yang terjadi sama Sumayyah? Sumayyah akhirnya meninggal, dibunuh. Makanya dalam Islam wanita pertama yang meninggal dalam keadaan syahid adalah Sumayyah, wanita pertama. Kenapa Kak Yogi kok nggak bilang aja Hubal? Enggak. Dia waktu itu mengorbankan kehidupannya, yang penting dia tetap beragama Islam. Duduk rapi. Masih ada yang bersuara nih, adik-adik, nanti kakaknya keganggu. Kayak gini mau kasih tahu dulu sebentar. Adik-adik, nanti kakak-kakaknya keganggu, jangan berisik ya. Oke, setuju? Tas dulu dong. Masya Allah, tas dulu dong. Ayo, tas dulu dong. Oh, malu adiknya. Jangan diajak ngobrol ya. Kakak-kakaknya mau dengerin kajian. Coba lagi cerita tentang siapa tadi? Sumayyah. Sumayyahnya udah meninggal belum? Udah ya. Sumayyahnya sampai meninggal tuh. Sisa Yasir sama Ammar. Yasir didatangi juga. Karena sudah tua, Yasir pun tidak mau mengatakan tidak. Akhirnya Yasir sampai akhirnya meninggal juga. Tapi Yasir beriman sama patung apa enggak? Enggak. Sampai meninggal enggak. Tinggal tersisa Ammar. Waktu itu orang-orang memaksakan Ammar. Kul Hubal. Katakan Hubal. Tidak. Tapi pada akhirnya Ammar kemudian menyerah. Kata Ammar sambil bersedih, beliau menangis, iya, saya mengakui Hubal.
Habis itu ditinggallah dia dalam keadaan hidup. Sampailah cerita ini kepada Rasulullah. Ammar ketika bertemu sama Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Apa yang ditangisi sama Ammar? Beliau menyesal karena telah mengatakan Hubal. Beliau menyesal karena telah mengatakan Tuhannya adalah Hubal. Apa kata Nabi? Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan adik-adik. Kenapa? Karena pada saat itu Ammar tidak mengakui di dalam hati. Dia hanya terpaksa untuk mengucapkannya. Dan Ammar masih muda. Kalau Ammar dibiarkan hidup, dia akan menyebarkan agama Islam. Akhirnya mereka, Yasir, Sumayyah meninggal dan Ammar bertahan hidup. Ini hanya satu keluarga. Di sisi lain, di kota Mekah, semua orang-orang miskin itu dikurung di satu tempat. Mereka nggak dikasih makan, mereka nggak dikasih minum. Mereka yang punya harta, hartanya diambil sama orang-orang kafir Quraisy, diambil. Loh Kak Yogi, kalau kayak gitu berarti mereka nggak aman dong. Betul, mereka hidup dalam rasa ketakutan. Akhirnya mereka pindah. Siapa yang tahu kemana kaum muslimin pindah pertama kali? Oke, kakak yang kerudung hitam. Belum? Antum? Ke Habasyah. Ke Madinah mah udah kesini-sini ya. Sebelum ke Madinah kemana dulu? Ke negeri yang rajanya baik, tahu? Apa namanya? Habasyah. Mereka pindah rame-rame, jalan kaki lama. Habis itu dapat tumpangan naik kapal. Naik kapal sampai ke Habasyah. Di sana disambut sama seorang raja. Siapa namanya? Namanya Raja Najasyi. Waktu itu Raja Najasyi masih beragama Kristen. Di sini ada salibnya, di patung-patungnya ada salibnya. Tapi agama Kristennya masih agama yang lurus, bukan agama yang di otak-atik. Agamanya masih mengikuti agamanya Nabi siapa? Ayo, nah, Nabi Isa dong. Kan sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Makanya baik rajanya. Diterimalah orang-orang hidup di negeri Habasyah. Di negeri Habasyah aman apa enggak? Aman banget. Terdengar kabar katanya di Mekah udah aman. Orang-orang kafir Quraisy katanya udah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, apa yang terjadi? Kabar itu kabar bohong dan mereka semakin disiksa di sana. Akhirnya mereka pindah lagi. Kemana? Enggak, masih sama. Ke Habasyah. Di sana disambut lagi, hidup di negeri yang aman. Masya Allah. Ternyata sayang, nikmat aman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka sebagai seorang muslim hendaknya punya sikap terhadap negeri yang aman. Apa sikap kita? Kayak kesini sikap kita terhadap negeri kita yang aman. Pertama, bersyukur sama Allah. Ya, apa yang pertama harus dilakukan? Bersyukur. Mana nih
Nah nih, yang pertama wajib seorang muslim untuk bersyukur. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Ada masjid apa enggak? Ada. Ada tempat ngaji apa enggak? Ada. Sholat Jumat ada enggak? Ada. Ih, Kak Yogi aneh aja. Emang ada negara yang enggak punya sholat Jumat? Ada. Ada sebagian negeri yang enggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Kalau mereka sholat Jumat mereka ditembak. Ya. Kalau mereka sholat Jumat mereka dilempar sama bom. Ya. Kalau di negeri kita sholat Jumat kadang-kadang sampai ke jalan, aman. Mau sholat 5 waktu, azannya kedengeran nggak? Kedengaran. Satu masjid apa banyak masjid? Banyak. Sono azan, sono azan, sono azan, sono azan. Enak. Itu yang harusnya dilakukan sama kita, bersyukur. Gimana caranya? Kalau dengar azan, sholat, ramaikan masjidnya. Kalau mau jadi hamba Allah yang bersyukur, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan, langsung ke masjid. Yang perempuan ambil air wudhu, sholat. Orang di luar negeri, kalian pernah dengar Palestina? Iya, rakyat Palestina mau beribadah ditungguin sama orang bersenjata lengkap dari orang-orang Yahudi, ditungguin sholat. Mau masuk kesulitan, mau lewat dijagain sama orang yang bersenjata lengkap. Salah tingkah sedikit diapain? Ditembak sama orangnya. Ya Allah. Sedangkan kita berangkat ke masjid jalan kaki, apalagi yang rumahnya dekat sini, enak ya. Sampai di masjid ambil air wudhu, mungkin yang belum wudhu dari rumah, masuk ke dalam masjid, sholat dengan khusyuk, Allahu Akbar. Gak ada perasaan deg-degan. Kalau orang di negeri-negeri perang, adik-adik lagi sholat, Allahu Akbar, dar. Tapi mereka nggak bubar, mereka nggak yang lari. Kalau kita kan Allahu Akbar, dar, wah, iya, bubar, turun. Kalau mereka Allahu Akbar, dar, kata mereka biasa. Bahkan saat mereka mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, tur. Sebelum lagi, tur. Dibilang tur. Kata mereka apa? Kata mereka biasa aja, tidur. Kalau memang takdirnya meninggal, ya meninggal. Itu sampai segitunya adik-adik. Mereka sholat, mereka ngaji. Bahkan pernah terakhir ada kasus di mana mereka lagi perpisahan para penghafal Al-Quran, lagi kumpul begini, tiba-tiba dibom. Anak-anak penghafal Al-Quran banyak yang meninggal. Makanya nak, kita tinggal di negeri Indonesia, masjid banyak, musola ada, bahkan pergi ke tempat perbelanjaan, ada tempat sholatnya enggak? Ada. Mau pergi kemana? Rumah sakit, ada musolahnya enggak? Ada. Pergi ke mana lagi? Pergi ke McD, ada musolahnya enggak? Ada. Enak kita negeri Indonesia, banyak musola nempel di mana-mana, masjid di mana-mana. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya dia bersyukur. Ini aman, nikmat yang sangat besar. Lihat deh Nabi Ibrahim, habis naruh anaknya, siapa nama anaknya sayang? Nabi Ismail ditaruh. Sudah Nabi Ismail pergi,
Enggak, sebelum itu masih kecil. Sudah ditinggal, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqhu min samarat. Ya Allah, jadikan warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aminan. Saya pengen tahu artinya. Yang aman. Itu mintanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak minta, ya Allah jadikan semua rakyat negeri ini kaya. Enggak. Kalau dia kaya tapi nggak aman, enak nggak? Enggak. Ada orang kaya, wah, saya yang punya komplek di Villa Ubud misalkan, tapi keluar dari komplek dikejar-kejar zombie misalkan, ya, dikejar-kejar penjahat lah, dikejar-kejar apa lagi, dikejar-kejar perampok pengen ngambilin hartanya. Nyaman nggak hidupnya? Nggak nyaman. Ya, Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya di Indonesia ini aman, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalau dengar suara azan, sayang, pergi ke masjid. Kalau ada sekolah, berangkat ke sekolah dengan rajin. Karena nggak semua orang bisa sekolah. Yang rajin berangkat sekolahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, cuman 2 cara kok. Yang pertama bersyukur, yang kedua apa yang bisa lanjutin? Bertauhid. Ya, yang kedua bertauhid. Jangan berbuat syirik. Kalau berbuat syirik negerinya nggak aman deh, yakin. Ya, kalau misalkan ada orang di satu negeri nggak percaya sama Allah, dia malah mintanya sama bintang. Iya, mintanya sama bulan, mintanya sama dukun, doanya sama matahari, maka negeri itu akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, negeri yang tidak bertauhid, negeri yang orang-orangnya tidak cinta tauhid, maka negeri itu akan dihancurkan. Kak Yogi tahu ada beberapa perayaan, jadi orang-orang itu motong sapi. Bukan sapi, kerbau. Tahu kerbau nggak? Nah, nanti kepala kerbaunya itu dibawa, diarak-arak, dibawa sampai di laut. Kepala kerbaunya dibuang sama kembang-kembang, dilempar kembangnya. Bunga-bunga itu loh, ya kayak kembang yang di kuburan itu. Nah, nanti dibuang ini. Terus kata mereka, wahai penunggu lautan, jagalah lautan kami, jangan berikan kami bencana. Wahai dewa lautan, berikanlah kami ikan yang banyak. Ya Allah, padahal siapa yang kasih kita rezeki? Allah. Padahal siapa yang menentukan adanya musibah? Allah. Siapa yang menjaga lautan? Allah dengan para malaikatnya. Semua dengan Allah. Tapi orang-orang bawa. Kalau kata orang itu sesembahan. Tadi sembahin. Nanti kepala kerbaunya dibuang ke laut. Ya. Itu bisa menimbulkan musibah. Allah marah. Allah tuh marah kalau ada yang berbuat syirik. Allah nggak suka.
semuanya ditimpa dengan yang namanya kesulitan. Maka Kak Yogi mau ngajak pada momen ini adik-adik, alhamdulillah kita tinggal di negeri Indonesia. Aman atau tidak? Maka dua kewajiban kita. Siapa yang bisa nyebutin? Yang pertama, bersyukur sama Allah. Yang kedua, bertauhid. Kak Yogi mau tanya, boleh? Tapi duduk rapi. Siap? Menurut kalian, menjadi seorang murid yang rajin di sekolah, apakah itu bentuk bersyukur kepada Allah? Bersyukur. Kenapa alasannya? Kenapa? Kenapa orang yang sekolah dianggap sebagai orang yang bersyukur terhadap nikmat? Ya, karena ilmu yang dia miliki akan menjadi bermanfaat. Masya Allah. Jadi kalau orang berangkat ke sekolah seperti kalian, berarti kalian adalah anak-anak yang cinta sama Indonesia. Oke, kalau ada anak yang nggak suka berantem, diajak berantem sama temennya, dia mengalah aja nggak mau. Apakah dia termasuk anak yang bersyukur terhadap rasa aman? Kenapa? Karena kalau berantem bikin negeri kita tidak aman. Biasanya yang berantem satu orang lawan satu orang. Nanti yang satu orang kalah, yang kalah ngadu sama orang lain. Orang lain ngajakin 10 orang, yang sini ngajakin 10 orang. Akhirnya sekarang yang berantem berapa? 11 lawan 11. Nanti yang 11 kalah, ngajakin lagi satu kampung. Satu kampung lawan satu kampung, akhirnya berantem. Kampungnya kalah, ngajakin lagi kampung-kampung yang lain. Akhirnya negeri kita jadi negeri yang aman atau tidak? Tidak. Kak Yogi dulu waktu kecil, Kak Yogi umur 6 atau 7 tahun, masih kelas 1 SD. Dulu dari jalanan sini adik-adik, tahun 1998 Ramayana sampai ke perempatan Ciledug, tahu kan? Borobudur sebagainya, itu banyak kebakaran. Dulu tuh adik-adik, di Borobudur itu ada kebakaran di mana-mana. Ada makanan-makanan, ada mainan-mainan, ada jualan orang. Diapain? Selain dibakar, diambil. Namanya dijarah. Waktu itu nggak aman adik-adik. Waktu itu nggak aman. Wah, kebakaran ada di mana-mana, di Ciledug, kemudian di Ciputat. Banyak yang namanya kebakaran dan rasa tidak aman. Apakah itu enak, teman-teman? Enggak. Kalau sekarang, Masya Allah, adik-adik jalan ke Ramayana, aman apa enggak? Jalan lagi ke arah CBD, aman apa enggak? Jalan lagi ke arah Geraha Raya, aman apa enggak? Jalan lagi ke Alam Sutra, aman apa enggak? Jalan lagi ke BSD, aman apa enggak? Di mana-mana banyak rasa aman. Maka pesan Kak Yogi, yuk kita puji Allah, terima kasih ya Allah karena telah menjadikan negeriku sebagai negeri yang aman. Duduk rapi, Insya Allah. Sekarang Kak Yogi mau tanya, siap? Siapa yang bisa jawab? 1, 2. Apa sikap kita sebagai anak soleh yang cinta Indonesia terhadap nikmat aman? Cuman 2 kok. Apa? Bersyukur sama bertauhid kepada Allah. Apa maknanya bertauhid?
Apa maksudnya bertauhid? Apakah maksudnya? Satu. Apa maksudnya bertauhid? Mengesahkan Allah. Gak boleh berbuat apa? Gak boleh berbuat syirik. Itu yang harusnya dilakukan. Kalau negeri kita sekarang rame jadi peramal, atau bahasa lainnya dukun. Siapa yang pernah dengar kalimat dukun? Boleh nggak percaya sama dukun? Nggak. Kalau percaya sama dukun termasuk ke dalam perbuatan syirik. Iya, ngeri ya. Berikutnya, sebutkan nikmat yang Nabi sebutkan dalam hadis yang ada di papan tulis. Up, 3 nikmat. Rai, coba. Rai, jangan lihat. Keluarganya aman. Tubuhnya sehat kayak Arai. Barakallahu fiik, masya Allah. Siapa yang bisa ngulangin? Kakak yang kerudung hitam, yang baju kerudung kuning, cadar hitam. Apa aja nikmat yang Nabi sebutkan? 1. Keluarganya aman. Sahih. Yang kedua, badannya, tubuhnya sehat. Yang ketiga, punya makanan. Udah cukup atau belum? Sudah. Apakah Nabi nyebutin kita harus jadi orang kaya? Enggak, ya kan? Nabi nggak bilang barang siapa yang punya mobil, barang siapa yang punya uang 100 juta, barang siapa yang rumahnya ada 50, maka dia akan bahagia. Apakah begitu, sayang? Enggak, sederhana banget Nabi bilangnya. Barang siapa yang keluarganya, tubuhnya, punya, udah 3 aja. Kata Nabi, kalau punya 3 ini, dia seperti memiliki dunia, memiliki semuanya. Makanya yuk jadi hamba yang bersyukur. Jangan pernah merusak nikmat aman. Berdamailah, hidup yang baik, jadi orang baik, sama tetangga harus baik, sama orang lain harus baik. Tebarkan senyuman, tebarkan salam. Niscaya insya Allah kita akan tetap berada di negeri yang aman. Barakallahu fikum jami'an. Siapa yang mencatat hari ini? Ya, nggak ada yang mencatat. Ya udahlah, ini buat anak aja deh. Ya, dadah. Oh, ada. Duduk rapi. Senang gak tinggal di Indonesia? Aman gak tinggal di negeri kita? Aman. Kalau aman, senang, apa sikap kita? Bersyukur. Yang kedua, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib nih. Buat kamu dari tadi yang sudah ikut dari pagi, barakallahu fiik. Aku juga mau. Aku kan belum dikasih 1. Yaudah, kamu udah menurut, barakallahu fiik. Oke, 1 itu bagus banget itu catatannya. Mana nih buat empok nih, empok yang kerudung merah nih, Pok. Empok siapa sih namanya kerudung merah? Ya, Pok, barakallahu fiiki. Oke. Yang ikhwan. Ada mana kamu catatannya? Tapi kamu sikapnya belum baik. Kamu harus baik dulu. Yaudah nih, kamu kalau bisa sebentar ya, kita coba keliling dulu. Ya, ntar kalau dikasih aku nggak dapet dong. Ya, ntar aku nggak dapet dong. Wah, masya Allah. Ya, aku nggak kebagian. Nangis yuk. Ya udah deh. Oe. Lah, nangis anak bayi dong. Taib. Jadi sayang, kesimpulannya, duduk rapi. Nah, Kak Yogi ngajarin ini, Kak Yogi mau kita tuh jadi anak baik. Biarkan negeri kita aman.
sama tetangga. Kalau tetangganya kurang baik sama kita, apa balasan kita? Dengan kebaikan atau dengan kejahatan? Dengan kebaikan. Kalau teman kita tidak baik sama kita, apa yang kita lakukan? Membalasnya dengan kejahatan atau bersabar? Bersabar sayang, karena itu yang membuat kita menjadi semakin aman insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Hari ini masih agak terlambat sedikit adik-adik. Kalau bisa kajian berikutnya kalian itu sholat asar udah ada di sini, jadi nggak terlalu lama ya. Bisa nggak nih kira-kira bulan depan sebelum asarnya di sini, ramaikan masjidnya, sholat di sini, jadi semakin baik lagi insya Allah ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan. Semoga sehat-sehat selalu, dan Kak Yogi berharap juga adik-adik tetap sholih dan sholihah, jaga sholat 5 waktu, jaga kedua orang tua kalian, jaga adab dan akhlak juga. Alhamdulillah, aku cinta Indonesia. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Semangat para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.